Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Daniari Story, channel yang bakal sharing berbagai pengalaman Daniari tentang staycation, liburan, kulineran, ataupun our daily life. Kali ini Daniari mau share pengalaman Daniari nginep di glamping namanya Star Camp Ipukan Kuningan. Ipukan sendiri ini lokasinya ada di tepat kaki Gunung Ciremai. Tapi walaupun ini udah masuk ke daerah pegunungan, akses jalannya luar biasa bagus ya. Dia udah diaspal, mulus, dan walaupun kelihatannya kayak kecil ya, tapi ini tuh masuk 2 mobil. Untuk sampai ke Star Camp Ipukan, kita ini ngelewatin perkampungan warga. Tapi perkampungannya tuh kayak bersih banget. Udah gitu di daerah Ipukan ini banyak banget pos-pos pendakian. Jadi buat para pendaki yang mau naik ke Gunung Ciremai, biasanya mereka mulai dari pos pendakian Ipukan ini. Bahkan banyak juga warung-warung punya warga yang ngejual perlengkapan kemah gitu. Kayak misalnya gas-gas yang kecil, atau bahkan ada penyewaan buat tenda-tenda juga di sini. Di sini juga udah mulai banyak resort sama cafe karena emang pemandangannya juara sih kalau kata Daniari. Ini tuh bukan pertama kalinya Daniari nginep di daerah Ipukan. Daniari tuh nggak kapok ya kalau kesini karena jalanannya tuh anti macet-macet club. Beda banget kalau misalnya kayak kita staycation atau liburan ke daerah Puncak Bogor atau mungkin kayak ke daerah Bandung, Lembang dan sebagainya. Itu kan belum apa-apa udah capek duluan karena macet ya. Kalau di sini tuh hampir tidak ada macet. Kalaupun ada macet ya tipis-tipis aja lah kayak daerah perempatan kayak gitu-gitu gitu. Nah, setelah kita lihat ada gerbang Ipukan kayak gini, tandanya Star Camp tempat kita nginep itu udah nggak jauh lagi. Di gerbang ini kita bakal dimintain bayar tiket seharga 5.000 per orang. Dari gerbang ini juga tempat kita nginep tuh nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 500-700 meter lagi lah. Tapi sayangnya dari gerbang tadi ke tempat nginep tuh belum diaspal ya jalannya, jadi agak gerada-gerudu gimana gitu. Tapi tenang aja, lokasinya nggak terlalu jauh kok dari gerbang tadi. Tara, kelihatan kan sekarang pelang Star Camp Ipukan itu tandanya kita udah nyampe nih. Dan di pojokan sana itu ada banyak banget tempat kemah, tapi kali ini kita mau nyobain camping ala-ala glamping gitu di Star Camp ini. Star Camp Ipukan sendiri ini punya beberapa tipe kamar, ada yang kayak pakai tenda-tenda gitu dan ada yang bentuknya kamar kayak gini. Kali ini Daniari nginep di kamar tipe loft tunnel seharga 1 juta rupiah per malam. Ini tuh ada 2 tingkat ya, dan di bawah sini tuh kayak ada tempat nongkrong, jadi udah disediain kursi-kursi kayak gini. Dan di belakang sini ada kamar mandinya. Mari kita intip kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Nah, kamar mandinya bersih ya. Di sini juga udah ada shower, tapi sayangnya nggak ada air panas guys. Jadi kalau misalnya mau mandi pakai air hangat itu harus ke kamar mandi umum. Dan di sini juga udah disediain sabun, tapi untuk alat mandi yang lain kita harus bawa sendiri ya. Ini airnya tuh super duper dingin banget. Sekarang kita mau intipin kamar tidur kita, karena kamar kita nih emang ada di atas letaknya. Untuk kamarnya sendiri ini kapasitasnya antara 2-4 orang dewasa. Begitu buka kamar kita bakal disambut sama wastafel. Wastafelnya estetik banget ya, kayak dari batu-batuan gitu. Terus disediain sabun cuci tangan juga, dan ini sebagian atap kamarnya itu transparan, jadi kita bisa lihat keluar. Di dalam sini juga kita udah disediain meja, sofa bed, sama kasur ukuran queen size. Ya. Ada pemandangan. Jadi kalau misalnya kita mau isi kamar ini dengan 4 orang dewasa, itu kita nggak perlu minta extra bed karena udah ada sofa bed. Cuman Daniari saranin kalau mau nginep di sini wajib banget bawa jaket tebal sama selimut tambahan sendiri. Karena kemarin waktu Daniari nginep nih, Daniari tuh sempat minta selimut tambahan juga, tapi ya ampun masih dingin banget aslinya.
Terus dari balkon juga kita bisa lihat pemandangan yang cantik banget dari Gunung Ciremai. By the way, Daniari dikasih izin buat ngintipin salah satu kamar yang paling besar di Starcamp ini. Kamar ini namanya tipe Love Style dengan harga Rp1.500.000 per malam. Untuk fasilitasnya sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan kamar tempat Daniari nginep. Cuman di sini dia disediain meja rias dan kapasitasnya ini bisa menampung sampai 6 orang dewasa nih. Terus selain kamarnya emang lebih besar, ini tuh areanya lebih private daripada kamar tempat Daniari nginep ya. Kalau kamar tempat Daniari nginep itu depannya bisa dilalui sama banyak orang, kalau ini tuh enggak, jadi kayak mencil sendiri dan kayaknya ini cocok gitu buat kaum introvert yang pengen glamping di sini. Nah, kalau di kamar Daniari itu pemandangannya lebih dominan pegunungannya. Kalau di kamar yang ini yang dominan adalah city view-nya kayak gini nih. Ini adalah area tipe tenda. Kalau tipe tenda ini nggak ada kamar mandinya ya. Jadi kalau mau mandi harus ke kamar mandi umum. Ini kapasitasnya 2-4 orang dewasa. Dan ini kamar mandi umumnya. Waktu Daniari kesini sih ada 3 kamar mandi. Tapi cuma ada 1 kamar mandi yang ada air panasnya gitu. Nginep di sini tuh nggak ada wifi-nya, tapi sinyal HP sih tetap kencang sebenarnya. Cuman karena di sini nggak ada TV dan nggak ada wifi, jadi hiburannya adalah jalan-jalan. Salah satunya adalah ke Curug. Cuman kita bakal jalan-jalannya besok pagi karena sekarang udah sore. Jadi kita mau lihat-lihat aja dulu area sekitar sini ya. Jalan-jalannya di deket-deket sini aja dulu. Dan ini dia adalah bumi perkemahan Ipukan. Waktu Daniari kesini tuh weekend dan ini rame banget ternyata. Di sini juga banyak warung-warung dan di pojokan sana itu ada spot foto-foto dan ada kayak cafe atau coffee shop gitu. Tapi sayangnya pas Daniari kesini tuh tutup gitu. Nah, bukan Indonesia namanya kalau spot foto nggak ada love-nya kayak gini ya guys. Wow. Abis jalan-jalan, Daniari mampir ke salah satu warung yang ada di depan bumi perkemahan. Ternyata di sini kita bisa request gorengan anget, jadi kita bisa makan gorengan yang masih ngebul gitu. Udah gitu harganya juga normal-normal aja, nggak digetok atau dimahalin. Para penjaga warungnya juga super duper ramah banget. Selamat malam dari Starcamp Ipukan Kuningan. Ini adalah pemandangan malam hari. Kalau aslinya atau di luar kamera tuh bagus banget ya pemandangannya. Dan di sini juga suhunya udah mulai dingin banget. Tapi sekitar jam 7, jam 8 malam kita bakal dikirimin api unggun kayak gini. Karena di depan setiap kamar itu kayak ada tempat nongkrong api unggun kayak gini. Kang jangan deket-deket deh. Nah, malamnya Daniari minta paket barbeque yang dibanderol dengan harga 25.000 per orang. Jadi Daniari minta 5 paket. Di sini isinya ada sate-satean, terus ada kentang rebus, jagung rebus yang pakai keju. Pokoknya ini banyak banget ya. Yang paling nikmat tuh adalah teh angetnya, itu yang pakai kayak teko tanah liat gitu. Diminum pas lagi anget-angetnya. Aduh, itu mantep banget, guys. By the way, kalau kalian mau bakar-bakarin paket barbeque-nya atau sate-sateannya, harus nunggu sampai apinya redup atau tinggal arang-arangnya doang. Selamat pagi. Dari kamar Daniari kita bisa lihat sunrise yang aslinya bener-bener cantik banget. Sayangnya kecantikannya tidak bisa tertangkap sama kamera Daniari nih. Tapi ini tuh bagus banget. Cuman udaranya bener-bener dingin. Semalam tuh semakin malam, dari malam menjelang pagi itu bener-bener dingin banget. Selain pemandangan sunrise yang cantik banget, sebenarnya kita bisa lihat puncak Gunung Ciremai dari sini.
Cuman sayangnya pagi ini masih ketutup sama kabut puncaknya, dan itu tuh puncaknya tuh kayak yang deket banget padahal masih agak jauh ya. Jadi inilah kurang lebih pemandangan atau suasana pagi dari Star Camp Ipukan Kuningan. Masih sepi ya. Terus juga saking dinginnya nih, kita kalau nafas tuh kayak ada asapnya. Sambil menunggu sarapan pagi, kita mau jalan-jalan dulu, keliling-keliling di sekitaran sini aja sih, sambil menikmati sunrise-nya Ipukan Kuningan. Buat yang mau nyalain api unggun untuk menghangatkan diri pagi-pagi, itu kita bisa menghubungi staffnya, nanti ada staff yang nganterin kayu bakarnya ke kamar kita. Ini dia tempat makannya, dikasih nama Hawu Langit karena ternyata masaknya tuh masih pakai hawu. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Pokoknya kalau di Sunda tuh dibilangnya hawu gitu, masih pakai kayu bakar, masih pakai cara tradisional. Dan di sini menunya lumayan ya, enak-enak. Di Hawu Langit ini pas sarapan kita bisa lihat proses masaknya, walaupun stafnya cowok semua. Di sini sarapannya ada mulai dari serabi, terus juga ada nasi goreng. Nasi gorengnya mantul sih kalau kata Daniari ya. Terus juga ada roti bakar, ada gorengan juga, dan ada beberapa minuman hangat kayak teh sama susu murni. Beres sarapan, Daniari mau jalan-jalan ke air terjun atau ke curug. Di sini ada 2 curug, namanya Curug Cisurian sama Curug Payung. Dan gerbang masuknya ini ada di depan perkemahan atau bumi perkemahan tempat kita jalan-jalan kemarin sore nih. By the way, jalanan menuju ke curugnya sendiri ini kayak menurun, terus banyak bebatuannya, dan nanti di bawah sana tuh banyak spot-spot yang licinnya. Jadi Daniari saranin buat teman-teman yang mau main ke sini untuk tidak menggunakan alas kaki yang licin gitu. Sana yuk. Nanti di situ. Bukan, kita bisa ke atas. Nah ini kita udah nyampe ke apa ya, pertigaan kali ya. Jadi karena ada 2 spot air terjun, kalau ke sebelah kanan itu ada Curug Cipayung dan ke sebelah kiri itu ada Curug Cisurian. Dan sekarang kita mau ke Curug Cisurian dulu, kita mau nyobain dulu ke sana. Pemandangannya sama spotnya sebenarnya bagus ya, cuman sayang kayak kurang terawat aja gitu. Akhirnya kita nyampe juga di curug yang pertama, ini namanya Curug Cisurian. Daniari pikir tuh Daniari bakal bisa ngajakin anak-anak berenang di sini, tapi ternyata airnya super duper dingin banget. Jadi mereka cuma main air bentar doang. Dan sekarang kita pindah ke curug yang kedua, yaitu Curug Cipayung. Airnya di sini tuh super duper jernih banget. Pengennya tuh bawaannya nyemplung aja gitu. Tapi sayangnya airnya dingin banget. Jadi ya udah deh kita main-main tipis-tipis aja. By the way, tadi waktu ke Curug Cisurian, Daniari tuh nggak ketemu sama petugas pos. Jadi nggak ada yang mintain uang masuk gitu. Tapi begitu kita mau ke Curug Cipayung, ini petugas posnya udah dateng. Dan ternyata Daniari dimintain uang masuk sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah per orang kalau nggak salah ya. Di sini judulnya 20 meter lagi ya menuju Curug Cipayung, tapi jalanannya ya Allah. Kalian harus lihat jalanan itu sempit banget, terjal banget, dan bikin kita tuh banyak-banyak istighfar guys buat yang muslim. Jadi untuk ke Curug Cipayung kita tuh harus ngelewatin jalanan ini, dan di sebelah kiri kita itu ada batu yang super duper gede banget, dan sebelah kanan itu kayak udah jurang ya.
Daniari saranin buat yang kesini itu pegangannya ke tali-tali yang nempel ke batu ini, karena apa ya, Daniari pikir sih kayaknya pagar-pagar yang sebelah kanan ini agak-agak rapuh gitu ya, terus udah banyak paku-paku yang menonjol gitu. Bang. Iya. Beberapa meter mau nyampe nih, ada tangga kayu-kayu gini, tapi sayangnya tangganya ini kayak udah lapuk gitu ya kayu-kayunya, jadi mesti hati-hati banget. Oh iya? Akhirnya setelah perjuangan banget nih ke Curug Cipayung, kita nyampe juga, dan ngeliat ini tuh bagus banget karena air terjunnya kelihatannya lebih besar daripada Curug Cisurian tadi yang di atas. By the way, seperti yang Dani Ari bilang di awal tadi, kalau airnya tuh di sini dingin banget, jadi Dani Ari nggak terlalu lama di sini. Cuma ambil foto-foto bentar, terus main air. Ya udah deh, sekarang mau pulang karena emang dingin banget airnya. Tapi perjuangan belum berakhir ya. Pas pulang harus ngelewatin jalan yang tadi lagi, dan ini luar biasa bikin deg-degan sih kalau Dani Ari ya. Sekarang saatnya balik ke start camp, dan kalau tadi pas berangkat jalanannya menurun, berarti sekarang jalan pulang nih menanjak ya. Untungnya udaranya adem banget, terus kanan kirinya bikin seger mata nih. Nah, kalau ini adalah pemandangan udah deket-deket ke gerbang masuk ya tadi, dan ini bagus banget aslinya. Well, secara keseluruhan Dani Ari bakal merekomendasikan Start Camp Ipukan ini buat liburan bareng keluarga tercinta. Karena di sini tuh nggak ada wifi, nggak ada TV, jadinya Dani Ari ngerasa lebih bisa menikmati momen bareng keluarga kecil Dani Ari gitu. By the way, liburannya belum selesai dong, karena Dani Ari abis dari Start Camp Ipukan Kuningan mampir dulu ke salah satu resto terbaru di daerah sini, namanya Arunika. Meskipun Arunika ini terbilang resto yang baru, bahkan belum selesai dibangun, tapi mulai dari konsep pelayanan, terus makanannya, view-nya, segala macamnya, pokoknya menurut Dani Ari juara banget sih. Buat kalian yang penasaran, bakal Dani Ari bikinin video khususnya tentang Arunika. Ditunggu ya videonya. Oke deh, buat teman-teman yang udah nonton video ini, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video petualangan Dani Ari selanjutnya.